Shalom saudara-saudara, hari ini renungan ketiga yang berjudul metanoia atau pertobatan. Bila saudara-saudara berminat untuk mendapatkan terus renungan ini, saudara boleh subscribe dan like dan share, juga boleh klik tombol bell supaya mendapatkan renungan yang berikut terus ada diperingatkan, diberikan notifikasi. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Pencipta langit dan bumi, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, membicarakan mengenai pertobatan. Tuhan, berikan kami pengertian tentang pertobatan, tentang arti kata metanoia, supaya kami betul-betul mengerti bedanya antara metanoia dan metamelomai. Bapa, bersabdalah, ajar kami. Terima kasih Yesus, amin. Saudara-saudara, pertobatan ada dua kata Yunani dalam Perjanjian Baru yang berarti bertobat. Dalam terjemahan Inggris modern, yaitu metanoia, verbalnya atau kata kerjanya adalah metanoeo. Yang kedua adalah metamelomai. Nah, metanoia diterjemahkan 58 kali dalam Perjanjian Baru, sedangkan metamelomai hanya 6 kali. Penggunaan metanoia yang lebih luas membawa kita untuk memberikan perhatian lebih dalam tentang hal pertobatan atau metanoia ini. Pengertian masa pre-Christian atau masa sebelum Kristen dari metanoia. Dalam bahasa Yunani, metanoia berarti mengubah pikiran orang menjadi sesuatu atau mengubah kepribadian seseorang. Misalnya, Thucydides menggunakan istilah itu saat menulis jawaban dari Konsil Athenian terhadap pemberontak. Jadi, konsil memutuskan bahwa semua orang di kota Mytilene harus dibunuh. Tidak hanya mereka yang berpartisipasi dalam pemberontakan. Tapi pada hari berikutnya, terjadi perubahan hati, perubahan pemikiran yang menempa mereka. Konsil Athenia mengubah pikirannya dan memutuskan bahwa hanya mereka yang berpartisipasi dalam pemberontakan yang akan dibunuh. Jadi kesimpulannya, pengertian masa pre-Christian atau sebelum Kristen dari metanoia adalah berarti mengubah pikiran orang mengenai sesuatu atau kepribadian seseorang. Bila orang berdoa, bertobat, dan mengubah pikirannya, bisa diterima pertobatannya. Bagian pertama, sejarah dari terjemahan Perjanjian Baru mengenai metanoia. Dalam Latin kuno, menerjemahkan metanoia sebagai satu paententia, yang berarti penebusan dosa atau tindakan penebusan dosa. Dalam Vulgata Latina atau gaya Latin di abad ke-5, penebusan dosa menjadi jalur seseorang untuk mendapatkan anugerah. Dalam terjemahan modern, pada umumnya menerjemahkan metanoia sebagai pertobatan. Sangat simpel, pertobatan adalah metanoia. Oke, yang bagian kedua, arti metanoia dalam Perjanjian Baru, arti dasarnya adalah perubahan pikiran. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Inilah perubahan pikiran seseorang bertobat. Dalam arti metanoia, sinonim bagi keselamatan kekal tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah metanoia yang diharapkan oleh Yesus Kristus. Lalu suatu perubahan pikiran mengenai tindakan dosa dari Lukas 17 ayat 3 dan 4. Jagalah dirimu, jikalau saudara-saudaramu berdosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Inilah yang diartikan dengan metanoia, penyesalan yang sungguh-sungguh, perubahan hidup, perubahan pikiran. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kesimpulannya, metanoia digunakan dalam Perjanjian Baru dalam berbagai cara dan kondisi dengan fokus pada perubahan pikiran. Bagian ketiga, mengenai arti metamelomai dalam Perjanjian Baru. Nah, arti dasar dari kata metamelomai adalah merasa menyesal. Namun, penyesalan belum tentu merubah sikap seseorang, belum tentu berarti bertobat. Ada orang yang menyesal apa yang sudah dilakukan tapi tidak bertobat,
tetap hidup dalam keadaan yang sama. Matius 21 ayat 29 mengatakan, jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Nah inilah, dia menyesal, dia tahu bahwa dia salah, baiklah Bapak, dia katakan, tetapi tidak juga dia taati perintah Bapaknya. Matius 27 ayat 3 dikatakan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan kepada para tua-tua. Tapi saudara-saudara, pada saat Yudas mengembalikan uang itu, dia menyesali apa yang dilakukan, tapi dia tidak merubah kehidupannya, bahkan dia bunuh diri karena penyesalannya lebih kuat daripada kesadarannya untuk berubah. Jadi saudara, inti dari diskusi hari ini adalah metanoia adalah satu penyesalan dari seseorang yang menyebabkan dia sampai mengubah kehidupannya, berbalik kepada jalan yang benar, seperti yang dikatakan 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi. Namun kalau metamelomai, orang menyesali bahwa dia bersalah, tapi tidak berbalik hidupnya, tetap masih dalam keadaan hidup yang lama. Dia hanya menyadari bahwa aku sudah berbuat salah, tapi dia tidak berubah kehidupannya. Jadi bedanya di sini, yang satu menyesali dan berubah kehidupan, yang satu mengerti bersalah, menyesali tapi tidak mengubah kehidupan. Itulah perbedaan antara metanoia dan metamelomai. Bayangkan bila hal ini terjadi pada kita, kita menyesali perbuatan kita, tapi kita tidak mengubah hidup kita. Dan kita meninggal pada saat kita tengah-tengah masih memegang dosa tersebut. Keselamatan yang kita percaya kita sudah peroleh menjadi sia-sia. Karena kita mati atau kita meninggal dalam keadaan berdosa. Saudara, kita membutuhkan metanoia. Berbalik dari jalan-jalan yang salah. Sehingga Tuhan mendengar dari surga dan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, berilah kami kelembutan hati untuk menyadari bahwa kami butuh metanoia. Kami butuh perubahan hati, mengundang Kristus Yesus masuk ke dalam hati kami. Hidup kami diubahkan, memiliki hidup yang baru. Amin. Saudara-saudara, bila saudara merasa Roh Kudus menyentuh saudara hari ini, terimalah Yesus sebagai Juru Selamat saudara, dan masuklah ke dalam proses metanoia, perubahan hidup, supaya keselamatan saudara terima. Terima kasih Yesus untuk renungan ini. Amin.